Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada yang terhormat Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Budia Purwanti. Yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 PBB Penilai, Bapak Christian Agung Prasetyo yang menjadi narasumber Weekly Talk pada pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Rahadi Nugroho, dosen Prodi Diploma 3 PBB Penilai yang akan menjadi moderator Weekly Talk pada pagi hari ini, serta Kepala Unit Satuan Bapak Ibu dosen di lingkungan PKN STAN yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di hari yang berbahagia dan insya Allah cerah ini, kita dapat kembali menyelenggarakan knowledge sharing mingguan, weekly talk, kebanggaan kita bersama. Dan di kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama kita setelah Lebaran. Kami dari P3M mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, semoga keberkahan dan kebaikan selalu bersama kita. Hati senang dan perut begah usai Lebaran, tibalah THR habis bak butiran debu. Dengan senang hati kami sampaikan selamat datang dan mengikuti Weekly Talk edisi ke-40. Pada Weekly Talk edisi ke-40 kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan tentunya berdiskusi dengan narasumber dan moderator kita yang luar biasa, yaitu Pak KP dan Pak Rahadi, terkait dengan bagaimana sih pemilihan sampling untuk metode kualitatif. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Tasya dari P3M yang dengan bangga insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala P3M. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke inti acara, yaitu materi dan juga diskusi, dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelum masuk ke acara yang pertama, agar Weekly Talk hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala P3M, Ibu Dia Purwanti, yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang juga dalam hal ini salah satu Kaprodi Pak Agung yang sudah bersedia menjadi narasumber kami ya di Weekly Talk pagi hari ini untuk seri yang ke-40. Kemudian Bapak Ibu Sekretaris Prodi, Kepala Unit, dan juga Bapak Ibu dosen yang juga berkesempatan hadir pada Weekly di hari Jumat siang ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya, yang kita tahu ini adalah merupakan hari deadline KTTA ya, yang sungguh hektik ya kita semuanya. Ya termasuk saya juga ikut merasai bagaimana perjuangan dari anak-anak kita mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya terutama. Tapi ini Pak Agung ya bersedia ini Pak ya di terakhir masa pengumpulan KTTA ini memberikan sharing, memberikan wejangan kepada kita semuanya untuk lebih mendalami gitu ya Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan pemilihan sampel untuk penelitian kualitatif. Terus terang Pak Agung sharing-sharing yang seperti ini memang sangat kami perlukan ya Pak ya untuk mengingatkan dan terus mengingatkan tapi sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu ya terkait dengan penelitian Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat ya pemilihan sampel itu barangkali kalau di pendekatan kuantitatif itu lebih banyak dibahas ya Bapak Ibu ya. Misalnya dalam pemilihan data,
kan gitu ya, kemudian periodisasi dan lain-lain. Secara statistik kuantitatif itu kalau kita lihat dari event buku-buku ataupun analisis itu lebih banyak dilakukan dan juga dikaji di wilayah kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Nah, seperti ini Pak Agung, barangkali ini merupakan sharing yang ini Pak ya, nanti jangan berat-berat dulu ya Pak Agung ya. Kalau di kami ini kan ibaratnya masih apa ya, menempatkannya masih unyu-unyu gitu ya, masih newbie gitu ya. Jadi nanti mohon pelan-pelan dulu. Kalau untuk yang level master seperti Pak Agung kali ini mungkin masalah yang cemen kan gitu ya, tapi mungkin dari kami mohon pencerahannya. Dan juga ini ya, selain dari Pak Agung nanti ya Bapak Ibu ya, kami harapkan juga Bapak Ibu yang lain bersedia sharing gitu ya, berdasar pengalaman, apakah pengalaman dalam meneliti, pengalaman dalam membimbing KTTA kan gitu ya, yang sukses barangkali melewati masa-masa yang sangat genting gitu ya. Bagaimana menyiasati dari apa ya di sini nanti ya, perilaku bimbingan kita yang barangkali ada riak-riak yang bagaimana ataupun mungkin juga Bapak Ibu yang sudah punya trik-trik barangkali ketika menyusun video KLC atau apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harapkan di acara weekly ya, sharing-sharing yang seperti ini nanti bisa tumbuh dengan subur dan kemudian juga menjadi sebuah budaya di antara kita, saling sharing, kemudian diskusi, ya saling menerima, memberi, nah seperti itu. Nah, itu adalah semangat weekly yang terus kita bangun ya. Alhamdulillah di sini berdasarkan arahan dari Bu Wadir Akademik yang selalu semangat dan juga kuat tekad gitu ya untuk selalu menghadirkan weekly talk di tiap Jumat. Dan tak lupa juga di sini kami sampaikan apresiasi ya Bapak Ibu untuk selalu hadir di kesempatan weekly. Ini merupakan semangat juga bagi kami semuanya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim weekly P3M. Di sini ada Direktur Weekly Kakak Magi, kemudian Pak Habibi, Mbak Tasya, Mbak Galuh. Ya, ini merupakan motor-motor weekly ya di tiap pekan yang selalu bekerja di balik layar. Karena biasanya setiap ini ya Bapak Ibu ya, setiap hari Selasa Rebu itu kami sudah kedabrukan mencari narsum, kemudian tim flyer dan lain-lain itu otomatis ya seperti itu. Itu rahasia dapur dari weekly talk di setiap pekannya. Baik ya, saya mewakili dari Ibu Wadir Akademik yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir, berhalangan hadir Bapak Ibu. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, kepada Pak Christian Agung dan kepada Pak Rahadi dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga weekly talk di pagi hari ini memberikan banyak manfaat, berkah buat kita semua dan juga bermanfaat dalam peningkatan kualitas penelitian dan juga kegiatan akademis di PKN STAN. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya kembalikan kepada Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Tentunya jadi semakin semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi, knowledge sharing terkait dengan pemilihan sampel pada studi kualitatif yang pastinya akan sangat menarik dan menginspirasi dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Agung, di mana nanti langsung akan dipandu oleh moderator keren, yaitu Pak Rahadi. Kepada Pak Agung dan Pak Rahadi, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Tas. Udah kelar KTTA, Tas? Udah lulus, Pak. Oh iya, udah lulus. Jangan gitu, jadi asisten saya dia. Oh. Asisten review KTTA. Selamat Pak Agung sih. Selamat pagi Pak Agung. Sugeng Injang Pak Radi. Sugeng Injang. Pak Agung hari ini Zoom dari pagi sampai malam ya Pak? Katanya hari Zoom katanya. Zoom.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Diah, Kepala P3M yang selalu semangat menghadirkan Bukti Talk di saat-saat genting juga. Hari terakhir pengumpulan KTT Angkatan nih yang hadir di sini semalam Dorongan dari belakangnya Pak yang lebih kuat Pak. Kalau saya sih maunya libur. Ayo terus. Ya bisa ya. Pak Bato yang hadir di sini lembur apa enggak gitu Pak. Kodirin kemarin udah ngasih pantun gitu kan ya. Pantun Pak Budi apa pantun untuk Pak Budi dengan latar belakang deadline KTTA ya. Latar belakang deadline KTTA ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lembur dan mungkin masih ada yang istirahat kali ya, istirahat dari hektik KTTA. Saya jam 10 saya tinggal tidur semuanya. Hari ini kita Pak Agung bersedia sharing terkait dengan pemilihan sampel. Atau benar apa nggak Pak Agung pemilihan sampel? Sedangkan benar lah ya. Kata Bu Riani nggak ada sampel itu pemilihan kualitatif. Bener. Udah pemilihan untuk responden penelitian kualitatif supaya bisa ketemu apa yang diinginkan. Mungkin berdasarkan pengalaman Pak Agung waktu nyusun tesis, nyusun disertasi atau nyusun ketika melakukan penelitian nanti gimana pengalaman mencari narasumber yang lebih pas gitu ya, lebih pas untuk penelitian kualitatif itu. Saya juga pengalaman kualitatif baru sekali gitu. Sekali narasumbernya disodorin Mas Adit itu. Cari ini ya, udah siap gitu. Siap. Jadi belum banyak pengalaman untuk kualitatif dan kita belajar bersama di sini dengan Pak Agung. CV-mu Pak bacakan nggak? Dokter segala ilmu. Dokter siap. Stephen Springs. Dokter segala yang menyelesaikan PhD Australia itu gitu Universitas aku lagi. Langsung saja mungkin. Aku tadi Tasya pantun nggak? Pantun Pak. Oh, masuk sih aku nggak dulu. Iya. Aku pantunku sama dengan yang kemarin. Burung merpati terbang tinggi, melintasi langit menembus mimpi. Ditemani kopi di tumbler tinggi. Bapak Ibu monggo dinikmati. Silakan Pak Agung. Nggih, matur nuwun Pak Radi, matur nuwun Bu Diah. Jadi saya awali dengan Ibu kritikan nggih Bu Diah nggih. Ini kok di TikTok saya kemarin yang ke tempat saya tuh Pak Habibie. Jadi saya tuh enggak, kok Pak Habibie sih yang ke tempat saya. Buat sekali-kali Mbak Galuh apa Mbak Tasya gitu loh. Kritikan saya tuh segitu aja. Pak, job description-nya beda-beda Pak. Oh, Mbak Galuh kok pengen Mas itu. Tapi sampean nek spesial sampean boleh nanti. Tak kirim siapa yang dimau, Tasya atau Mbak Galuh. Aku dewe Bang, aku dewe ya. Wah, mau nek jenengan mau. Ini iritik mbok moderatornya Galuh, Muradi meneh. Nah, ikulah. Tapi saya juga mau buka dengan pantun juga. Masa kalah sama Tasya sih? Oke, siap. Malam Minggu, malam yang panjang. Christian Agung main ke tempat Tasya Parmasela. Apa daya ada Rahadi Nugroho? Ya saya balik lagi. Udah kesayangan Pak Rahadi, ya malas saya. Pantunnya kok di luar itu, out of the box itu, balik lagi. Balik lagi. Ini dari Pak Imam ada tercatat nih Bu, bagian di pemilihan sampel ya. Bagian dari pemilihan tato Pak Imam nih. Bukan sampel sih, tato yang lebih tepat. Bisa eling we Pak. Lah Pak Imam itu tato senengane deh. Nah, mungkin saya share screen aja Bapak Ibu ya. Mungkin rada-rada boring ini kok share screen sih kayaknya enggak banget. Kita sudah banyak kan ngelihat PowerPoint tapi nggak apa-apa lah ya, ini dikit aja slide-nya. Jadi kita akan mendiskusikan tentang tombol F5 saya di mana sih? Kita akan mendiskusikan tentang sampling dalam kualitatif riset. Ini mungkin saya menggunakan kata sampling ini karena ini yang familiar di telinga kita, ya kan? Familiar di telinga kita. Kalau zaman Wali Songo dulu kan menyebarkan agama Islam, kalau menggunakan jargon-jargon dari Timur Tengah kan nggak keren lah ya, nggak keren. Orang kan pada nggak ngerti kan, maka dia pakai jamus kalimosodo, ya kan?
Itu sebagai kalimat syahadat, kira-kira seperti itu. Memperkenalkan terminologi seperti apa namanya, menggunakan tembang-tembang untuk menyampaikan, menyebarkan agama dan seterusnya. Makanya saya menggunakan sampling. Mengapa? Karena ini sudah familiar di telinga kita. Berarti Pak Radi bilang kan, kata Bu Ria ini kan nggak ada tuh sampel kualitatif, gitu kan? Iya, iya memang betul. Nanti kita lihat lah ya seperti apa. Oke, saya akan mulai dulu dengan kuantitatif. Mengapa saya mulai dengan kuantitatif? Karena ini yang lebih familiar. Nanti akan kita coba bandingkan dengan kualitatif seperti apa. Kuantitatif. Orang-orang yang menggunakan kuantitatif itu percaya pada satu hal. Mereka percaya bahwa ada hukum yang berlaku secara universal. Dan mereka itu akan mencari hukum itu seperti apa sih itu. Dia cari hukum itu kayak apa. Makanya dia itu mengamati. Dia itu mengamati, mengukur, ya seterusnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tahu sebetulnya kalau ini yang hukumnya itu kayak apa ya. Dan karena dia mencari hukum, maka dia mencoba untuk sesedikit mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu apa yang sedang dia amati. Maka dia mengamatinya dari kejauhan. Nah, dia arm's length, bahasa kerennya itu arm's length. Dia selalu mengamati dari kejauhan. Kalau orang pengen mengamati perilaku keong, pengen mengetahui hukum universal yang berlaku di keong itu seperti apa? Keong itu kalau mau kawin seperti apa sih perilakunya? Apakah dia pacaran dulu? Apakah dia langsung ngelamar aja tanpa melalui pacaran itu? Ya, maka dia amati keong itu seperti apa. Nah, 1 keong, 2 keong, 3 keong, semakin banyak keong semakin baik. Nah, ternyata dia berhasil dapat pelajaran bahwa ternyata keong itu kalau mau kawin aja dia, kan nggak pakai pacaran segala macam. Terus kemudian dia ketemu keong yang pacaran dulu. Wah, ini keong ini satu ini kacau nih, dia pacaran dulu nih. Dia nih outlier. Wah, ini nggak bener nih keong ini, singkirin aja deh. Ya dia nggak mau yang outlier itu. Nah itu, makanya dia berusaha mengamati semakin banyak keong, semakin banyak yang dia amati. Kalau ada outlier, wah ini tidak cocok dengan norma, tidak cocok dengan yang berlaku secara universal. Ini pencilan ini udah tak singkirin aja deh. Itu namanya outlier. Makanya di dalam statistika itu ada berbagai macam teknik yang bisa kita pakai untuk mendeteksi outlier. Wah, ada yang pakai tekniknya Tukey, ada yang pakai equidistance, wah segala macam lah, mengukur jarak dan seterusnya. Yang lebih dari jarak itu berarti choice, langsung di-choose gitu aja. Itu fungsinya apa? Untuk melihat konformitas, mengetahui keseragaman, untuk mengetahui hukum. Nah, semakin banyak yang diamati semakin baik. Nah, makanya kalau di dalam kuantitatif kita tuh selalu mengambil sampel. Mengapa? Karena kita tidak mungkin mengamati seluruhnya. Duitnya nggak ada. Kemahalan, duitnya nggak ada. Makanya dia selalu mengambil sampel. Maka di dalam kuantitatif itu kita sudah diperkenalkan cara mengambil sampel. Macam-macam caranya. Ada yang pakai ini, pakai itu. Tapi intinya cuma satu, bahwa sampel itu harus random. Kalau nggak random, ya nggak bisa. Susahnya kenapa? Kita tidak bisa menggeneralisasi. Hukumnya tadi nggak ketemu. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu mau nembak penelitian kuantitatif itu gampang saja. Itu kamu kemarin ngumpulin sampelnya gimana caranya? Nah, itu aja. Nah, paling dia kan, Pak, kita pakai Google Form, gini gitu. Oke, kalau saya nggak punya Google Form gimana? Nah, itu sudah selesai itu urusannya aja. Tamat sudah penelitian dia kalau kita bilang seperti itu. Kuncinya hanya satu, random. Nah, ini yang menjadi kegagalan teman-teman yang mengerjakan kuantitatif adalah dia itu tidak berhasil menggunakan sampel yang diambil secara random. Nah, secara random. Ini susah banget ini. Ngambil random ini susah banget. Nah, ini kalau kita tidak random ya kesimpulan kita jangan bergaya kalau random kan sampelnya. Nah, itu yang mesti kita hati-hati dalam kuantitatif. Nah, kuncinya di situ. Sampel harus random dan mengikuti protokol tertentu. Jumlahnya harus minimal sekian. Wah, ada berbagai macam cara untuk ngitung jumlah minimal itu. Orang ada yang pakai rumusnya siapa tuh yang aneh itu namanya siapa Pak? Masih ingat nggak Pak rumusnya? Slovin ya. Wah, tapi asal jangan sampai ketemu Pak Firdaus saja kalau ketemu pakai sumurnya Slovin sama dia bakal dinyek itu Slovin itu. Walaupun itu nggak ada dasarnya. Berapa? Yang penting 30. Itu kalau ketemu Pak Firdaus bakal dinyek tuh, bakal dihina sehina-dinanya kalau menggunakan Slovin. Ada softwarenya juga untuk ngitung sampel, G-Power namanya, itu untuk khusus untuk ngitung sampel. Nah, itu jadi spesifik cara ngitung sampelnya itu.
Nah, kalau yang dipelajari manusia, maka caranya juga sama. Manusia itu disampel, sampelnya itu random, terus diamati pakai kaca pembesar, seperti Anda mengamati keong tadi. Jadi manusia diperlakukan seperti keong. Oleh orang-orang kuantitatif, ya dianggap keong para hadi ini kayak keong lagi, kira-kira begitu. Jadi diamati seperti itu. Karena mereka pengen mencari representativeness, wah, bahasa kerennya begitu. Pengen mencari hukum yang berlaku secara universal. Karena mereka percaya bahwa ada hukum, ada kebenaran mutlak yang berlaku secara universal. Nah, itu sampel secara kuantitatif. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana dengan kualitatif. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kita sudah mencoba melihat sampel kuantitatif yang mungkin saya yakin sudah pada tahu. Kita mencoba menggunakan sampel kuantitatif. Di dalam penelitian kualitatif, ini kita filosofinya agak beda. Kalau di dalam penelitian yang berbasisnya kuantitatif, kita tuh mencari hukum yang bersifat universal, yang berlaku secara umum, berlaku bagi seluruh manusia, bukan hanya dalam satu universe, tapi pada seluruh multiverse. Nah, itu kuantitatif itu seperti itu. Kalau kualitatif itu tidak. Asbabun nuzul kualitatif itu percaya kepada bahwa yang namanya kebenaran itu tidak berlaku secara mutlak. Kebenaran itu sifatnya nisbi. Kebenaran menurut Christian Agung belum tentu kebenaran menurut Rahadi Nugroho. Belum tentu kebenaran menurut Tasya. Belum tentu kebenaran menurut Mbak Galuh. Kenapa Pak Dirianto nggak saya sebut lah? Ada Mbak Galuh, ngapain saya nyebut Pak Dirianto kan? Kebenaran itu sifatnya relatif. Menurut saya benar, belum tentu menurut Pak Rahadi benar. Nah, makanya di dalam penelitian kualitatif itu ada yang bilang bahwa antara orang satu dengan orang lain itu bisa mengkonstruksi kebenaran, Nah, makanya ada pendekatan konstruktivisme di dalam penelitian kualitatif. Karena setiap orang itu bisa mengkonstruksi kebenaran. Sehingga di dalam penelitian kualitatif, kalau kita pengen tahu tentang sesuatu hal, ya kita ngobrol. Maka bagi peneliti kualitatif yang dibilang Pak Rahadi tadi, tidak ada itu sampel sebetulnya. Yang ada apa? Partisipan. Mengapa? Karena orang yang diteliti bagi para peneliti kualitatif itu adalah rekan kerja. Itu partner sebetulnya, bukan objek yang kalau ini kan objek nih. Yang kayak gini kan objek nih. Ini kan objek. Ini juga objek, kayaknya objek ini. Ini manusia objek ini. Tapi bagi orang ini yang diteliti itu bukan objek, tapi rekan kerja. Rekan kerja apa? Rekan kerja untuk kita bisa tahu sebetulnya pandanganmu atas truth, atas kenyataan itu seperti apa. Nah, ini yang berbedanya itu ada di situ. Karena menurut saya sama menurut Pak bisa beda. Jadi yang pengen dia tahu tuh pandanganmu menurut ini seperti apa sih? Oh, bagi saya LGBT itu wah. Terus kemudian ternyata begitu. Nah, pandangan saya itu berbeda dengan pandangan Pak Rahadi. Pak Rahadi menurut Anda LGBT bagaimana? Oh, Pak, bagi saya LGBT itu adalah wah. Beda lagi pandangan Pak Rahadi. Nah, ini cara kita memandang itu yang menjadi daya tarik kita, menjadi apa yang kita teliti gitu. Makanya di dalam penelitian kualitatif seperti yang dibilang Pak Rahadi tadi, sampel itu tidak ada. Yang ada adalah partisipan, peserta. Karena antara peneliti dengan si yang diteliti itu mempunyai posisi yang sama. Sehingga sifatnya selalu subjektif. Nah, kalau ini kan dia objektif. Karena dia selalu arm's length, selalu pada sisi tertentu. Dia tidak mau terlibat ya. Saya nggak mau terlibat dengan perilaku keong. Saya nggak mau ikut-ikutan cara keong pacaran. Saya nggak mau saya. Jadi saya berusaha mengambil jarak. Kalau ini enggak. Ini dia mengambil jarak. Bukan mengambil jarak. Ini mendekatkan diri dengan yang diteliti. Berkenalan, berinteraksi, ngobrol. Nah, karena sifatnya itu selalu subjektif. Nah, mengapa begitu? Karena dia pengen tahu sebetulnya yang cara pandang dia itu kayak apa sih. Nah, kita tidak bakal tahu cara pandang dia kalau kita tidak kenal dia kan. Nah, kita tidak kenal dia kalau kita tidak dekat-dekat dengan dia. Nah, ini kita harus dekat-dekat dengan dia, mengenal dia supaya dia jujur bercerita kepada kita cara pandang dia tentang LGBT itu seperti apa. Karena kalau objektif, arm's length, dia akan bilang LGBT itu seperti apa? Dia akan melihat kanan kiri saya. Kanan kiri ternyata ada Islam konservatif. Dia akan bilang LGBT itu dosa, harus dihukum, penyakit, dan seterusnya. Seperti itu, karena dia melihat kanan kirinya seperti apa. Dia mau konformitas. Nah, gitu. Tapi apakah sebetulnya pandangan dia seperti itu? Ya enggak tahu. Dia ngomong gitu karena kanan kiri dia adalah yang didukung itu seperti itu.
Nah, makanya kita harus dekat dengan dia, kita harus menyelami cara pandang dia, kita harus apa ya? Harus betul-betul mendapat kepercayaan penuh dari dia supaya dia itu bisa jujur bilang dengan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Snow Guru Brenje dulu di Aceh itu kayak gitu. Dia dekat banget dengan orang Aceh sehingga dia bisa menyelami. Aceh itu sebetulnya kayak apa sih orangnya? Karena Belanda kan nyerang Aceh nggak pernah berhasil, Pak. Gagal terus dia. Sehingga dia kirimkan satu orang bernama Snow ke Aceh mempelajari orang Aceh. Snow ini hafal Quran dia. Datang ke Aceh, menyelami orang Aceh seperti apa, tahu kondisinya, balik ke Belanda, melaporkan, jeder, langsung takluk Aceh. Kalah perang gitu. Karena sudah didalami dulu dia sama si Snow. Nah, ini fungsi dari qualitative research itu seperti itu. Ketika dia bisa memahami, dia itu akan tahu bahwa oh ternyata si A itu cara mikirnya gini loh gitu. Nah, cara mikirnya maka dia selalu subjektif sifatnya. Kalau yang kuantitatif dia objektif, pasti objektif. Kalau kualitatif pasti subjektif. Nah, antara peneliti dengan yang diteliti itu berinteraksi. Mereka bersama-sama berinteraksi untuk saling percaya, saling percaya. Nah, itu loh, ini hubungannya apa dengan sampel? Ini akan ada hubungannya akan kita lihat nanti. Bahwa sebetulnya dengan asbabun nuzul yang seperti ini, maka kita tidak mungkin dalam penelitian kualitatif untuk menggunakan sampel yang sifatnya dihitung dengan apa tadi Slovin, itu nggak mungkin, Pak. Penelitian kualitatif itu selalu berusaha untuk mencari truth. Nah, tadi mencari truth, mencari kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut si A. Menurut si B dia beda lagi nanti urusannya. Maka dia berusaha untuk mencari kebenaran, mencari truth. Nah, menyingkap kebenaran itu seperti apa? Ini yang dikerjakan oleh peneliti kualitatif. Sehingga dalam penelitian kualitatif yang menjadi kunci itu adalah research questions. Nah, research question-nya itu apa nih? Anda pengen tahu apa sih? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada di sini. Research question-nya itu apa? Yang mau diketahui itu apa? Gitu. Sehingga yang demikian ini kan kita nggak mungkin ya kita itu meneliti tentang LGBT, pendapat tentang LGBT gitu, tapi yang kita teliti adalah orang yang tidak paham LGBT. Ya nggak mungkin, Pak. Kita tuh pasti ketemu dengan orang-orang yang menekuni per LGBT-an. Sehingga apa? Sampling, quote unquote, bisa sebut saja sampling ya, karena familiar dengan kita. Samplingnya pasti non-probability. Kita sudah mempunyai kriteria tersendiri bahwa, oh, karena saya meneliti LGBT, ya sampel saya adalah orang yang berkecimpung dalam LGBT. Ya nggak mungkin saya nyari orang yang tidak terlalu paham LGBT, kan? Pasti saya nyari LGBT. Misalnya apa nih ya, orang yang memang LGBT itu sendiri, atau orang yang berkecimpung di dalam dunia pergeyan, atau orang yang ahli jiwa atau ahli agama, ya dia akan ketemu dengan orang-orang yang memahami tentang LGBT menurut pendapat dia. Sehingga sampelnya selalu non-probability. Beda dengan ini kan. Kalau ini sampelnya harus random. Nah, mengapa harus random? Karena dengan random maka setiap orang akan mempunyai probability yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian maka saya bisa bilang bahwa perilaku keong itu dia tidak mengenal pacaran. Nah, karena saya pilih keongnya secara acak. Tapi kalau saya milih keongnya tidak random, ternyata saya ketemu keong-keong yang hobinya pacaran, ya saya tidak bisa ngambil kesimpulannya salah kan saya. Wong keong nggak suka pacaran kok ketemunya pacar, kan salah. Kalau nggak random kan begitu. Nah, makanya di dalam kualitatif itu berbeda. Sampelnya pasti non-probability, karena kita hanya akan mengambil orang, ketemu dengan orang yang tahu tentang apa yang ingin kita ketahui. Nah, kalau per LGBT ya berarti kita akan ketemu orang-orang yang tahu tentang LGBT. Nggak mungkin kita pilih orang secara random. Nggak mungkin. Buat apa? Karena kalau kita dipilih secara random, ketemu orang yang nggak ngerti tentang LGBT, ya kita buang-buang waktu sama buang-buang duit. Nah, makanya kita cari orang yang betul-betul paham. Makanya kuncinya itu adalah information richness. Bahasa kerennya itu. Information richness. Orang yang betul-betul tahu tentang masalah yang akan kita teliti. Itu yang kita ambil sebagai sampel. Ya mungkin bukan sampel kali ya, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai sampel aja lah. Kita ambil sebagai sampel. Nah, itu yang namanya basic dari penelitian probability. Non probability. Mengapa demikian ya? Ini adalah yang utama ya, perbedaan utama
ciri utama di dalam penelitian kualitatif adalah sampelnya itu selalu tidak random. Makanya dia non-probability sampling. Nah, tidak random. Itu yang menjadi kunci utama. Kalau ngambilnya ngaca aja ya itu bukan probability sampling, itu ya bukan kualitatif. Karena beberapa kali saya lihat ada teman-teman yang meneliti tentang misalkan pengelolaan BUMDes di Madiun ya, di Madiun. Terus wah gini-gini terus dia ngecuprus ngomong macam-macam kan. Terus Pak, mengapa milih Madiun? Oh iya, karena saya kebetulan punya teman di Madiun ya, sudah saya teliti aja. Wah, itu salah besar itu. Salah besar. Nggak bisa seperti itu. Itu bukan, nah walaupun itu bukan, nanti biasanya berlindung di balik alasan purposive sampling Pak, karena wah itu purposive sampling itu bukan begitu. Nah, itu nanti akan kita diskusi lebih lanjut. Nah, ini yang jelas di dalam penelitian kualitatif, satu lagi yang membedakan dengan kuantitatif adalah bahwa penelitian kualitatif itu dilakukan secara muter-muter. Makanya simbolnya muter-muter. Muter-muter. Apa dimaksud muter-muter? Ada beberapa teman yang gini, mereka itu meneliti, wawancara, mengumpulkan data, terus kemudian dianalisis, terus bikin laporan. Salah besar, Pak. Nggak bisa kualitatif itu seperti itu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Kalau Bapak cara seperti itu, ya apa nih ini kaleng-kalengan hasilnya gitu. Seharusnya bagaimana? Di dalam penelitian kualitatif, antara pengumpulan data dan analisis data itu dilakukan secara simultan, bareng, Pak. Sekarang wawancara, saat itu juga datanya dianalisis. Mengapa demikian? Karena ini akan menentukan data apa yang Anda akan kumpulin besok. Siapa yang akan Anda wawancari besok. Itu tergantung pada apa yang Anda dapat saat ini. Nah, nanti ini akan kita lihat lebih dalam nanti di grounded theory ya. Ini akan kelihatan nyata di grounded theory. Sehingga di dalam qualitative research itu yang namanya pengumpulan data dari sampel tidak bisa dilakukan secara berbeda. Kalau kita kuantitatif kan kita bikin kuesioner, kita sebar kuesioner, kita bersih 2 bulan, sudah selesai kita apa namanya cut off date-nya sudah dapat, ya kita download datanya, masukin SPSS jadi hasilnya, gitu kan. Itu kualitatif seperti itu. Di dalam kualitatif, Anda tidak bisa bilang pengumpulan data berlaku selama bulan Januari sampai Februari, terus bulan Maret sampai kita analisis. Oh, salah besar itu, Pak. Pengumpulan data Januari sampai Februari, analisis data apa? Januari sampai Maret. Karena berlaku secara sekaligus. Nah, berlaku secara berbarengan. Itu yang namanya qualitative research itu seperti itu. Nah, ini adalah 2 contoh utama. 2 contoh utama teknik yang biasa dipakai orang-orang di dalam qualitative research. Yang pertama adalah purposive sampling yang saya bilang tadi, yang biasa dipakai orang-orang untuk berlindung. Ini biasanya skripsi sama KTTA itu senang banget dia pakai kata purposive sampling. Apa dia tahu maknanya apa. Terus kemudian ada juga yang theoretical sampling. Theoretical sampling ini spesifik untuk pendekatan yang namanya grounded theory. Kita tidak akan menyampaikan apa itu grounded theory karena ini di luar skop kita hari ini. Pelan saja ada makhluk namanya grounded theory. Nah, ini adalah 2 teknik yang paling umum dipakai. Tapi ada juga teknik lain sebetulnya. Tapi ini yang paling umum dipakai. Kita ambil contoh yang pertama dulu deh, purposive sampling. Purposive sampling itu kalau di dalam buku-buku yang dipakai oleh anak-anak belajar itu, sekarang ya Pak Radi ya yang dipakai di stand ya. Rumah sekarang ya yang nulis ya. Buku apa? Buku buku metolit Pak. Aku ora tau ngajar kan. Koyone rumah sekarang koyone nulis ya. Koyone rumah sekarang. Di situ biasanya ditulis yang namanya purposive sampling adalah yada. Terus itu dipakai oleh teman-teman yang bikin skripsi atau KTTA itu pakai caranya seperti itu. Tapi mereka tidak paham. Mereka memahaminya dengan cara yang kurang pas. Purposive sampling itu benar memilih sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, purpose kan. Purpose itu kan ya purpose. What is your purpose? What is your purpose? Apa alasan Anda datang ke tempat Tasya? Ya karena saya naksir Tasya, saya mau ngapalin Tasya. Apa alasan Anda ke tempat Mbak Galuh? Ya karena Tasya ada tanda-tanda mau nolak saya. Ya saya datang ke tempat Mbak Galuh kan Mbak Galuh kayaknya lebih bisa nih, tak tembak kayaknya lebih bisa nih. Makanya saya datang ke tempat Mbak Galuh. Minggu pertama ke tempat Tasya, minggu kedua saya tempat Mbak Galuh. Jadi kalau saya Mbak Tasya gagal, saya ada cadangan Mbak Galuh. Purposive sampling itu seperti itu. Saya sudah mempunyai purpose, mempunyai tujuan tertentu. Mengapa saya mewawancarai Pak Hadi?
Karena Pak Arhadi paham tentang LGBT. Wah, jadi saya wawancari Pak Arhadi, riset tentang LGBT, Pak Arhadi tahu LGBT, ya saya wawancari Pak Arhadi. Nah, itu purposive. Jadi information richness adanya di Pak Arhadi, maka saya datangi Pak Arhadi. Kalau Pak Habibie, wah dia tahunya tentang akuntansi, dia tentang LGBT nggak ngerti, dia ngapain saya datang ke Pak Habibie kan? Nah, tidak ada information richness di tangan Pak Habibie. Purpose saya tidak akan dapat kalau saya datang ke Pak Habibie, tapi kalau ke Pak Arhadi, purpose saya dapat. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam, ada beberapa varian, beberapa jenis ya di dalam purpose sampling ini. Ini ada 3 saja yang saya cantumin di sini. Tidak ada alasan spesifik mengapa kok saya cuma milih 3 ini, nggak ada, sekedar untuk tempatnya supaya cukup gitu aja sebetulnya. Cuma ada banyak lain selain 3 ini. Ada orang yang mendasarkan kepada yang namanya maksimum variance. Itu maksimum variance itu begini. Dia itu mencoba untuk melihat informasi yang bertolak belakang. Jadi kalau misalkan saya meneliti tentang LGBT, itu saya akan ketemu orang yang pro LGBT, wah, orang yang aktivis LGBT, aktivis HAM, tak datengin dia. Terus tak tanyain, apa pendapat Anda tentang LGBT? Wow, dia akan bilang, wow, ini hak asasi manusia, wow, ini cinta adalah cinta, dan seterusnya lah ya. Catat semuanya. Terus saya akan ketemu juga pemuka agama. Wah, tak datengin tuh kiai yang paling konservatif di Indonesia siapa? Tak datengin itu. Pak, pendapat Anda tentang LGBT apa? Wah, dia akan bilang, wah, LGBT itu gini. Saya akan tak datangi pendeta Katolik yang paling konservatif di Indonesia, tak datangi itu. Pak, Romo, pendapat Anda tentang Katolik itu tentang LGBT itu kayak apa? Wah, itu maksimum varian, Pak. Sehingga saya dapat orang yang pro, saya dapat orang yang kontra. Nah, terus dari situ saya mencoba mengartikulasi, kira-kira seperti ini. Ini saya jadi ingat dulu di Perth, ketika saya masih tinggal di sana, itu waktu itu mau ada referendum tentang pernikahan sesama jenis, Pak. Wah, itu pas Jumatan, waktu itu Jumatan di mana ya? Jumatan di, kalau nggak salah di Masjid Raya Perth, Jumatan di situ, si imamnya tuh bilang, wah, jangan lupa ya, tanggal sekian mau ada referendum. Tak ingatkan jamaah saya untuk nyoblos no. Saya sudah bicara dengan pendeta Katolik ini, kita bersepakat bahwa kita pada jemaah kita akan ngomong untuk nyoblos no. Wah, ini kacau juga. Ternyata yang menang adalah yes ternyata. Kacau juga. Banyak kawan saya yang masang bendera pelangi itu. Wah, ini pada si A ini milih yes ternyata. Tapi gitu Pak, itu nuansanya waktu itu seperti itu. Wah, sih di masjid-masjid itu. Karena dia, saya sudah ngomong, saya sudah ngobrol dengan pendeta Katolik ini, Monsinyur ini, wah gitulah. Kita sudah bersepakat bahwa saya akan menyalahkan pilih no aja nih. Wah, itu maksimum variance itu kayak gitu. Maksimum variance ya. Ada juga yang extreme case. Kalau extreme case ini kita melihat yang kasus yang ekstrim aja nih. Ya kayak tadi itu, misalkan kita ingin mempelajari LGBT, maka kita datang ke komunitas-komunitas yang menerima, misalkan dia persekusi dan seterusnya lah. Itu extreme case. Ada juga typical case. Kalau typical case ya hampir sama seperti yang kuantitatif, dia mencoba untuk kasus tipikalnya itu seperti apa. Itu purposive sampling. Di sampling itu masih banyak lagi yang lain. Ini 3. Saya sarankan Anda untuk membaca bukunya Michael Quinn Patton untuk tahu lebih dalam mengenai purposive sampling ini seperti apa. Lalu ada juga theoretical sampling. Ini spesifik punya gradient theory. Gradient theory itu adalah metode di dalam qualitative research yang memungkinkan Anda untuk membuat teori. Nah, kalau kita kan ditanya kan, Pak Arhadi mau meneliti apa nih? Wah, meneliti tentang UMKM di Pondok Aren. Kan ditanya, Pak Arhadi, grand teorinya apa? Sama Bu Diah begitu ya. Dia enggak berarti gitu ya. Grand teorinya apa nih Mas Arhadi? Kan gitu ya. Wow, ini tentang agency teori. Wah, gitu ya. Ngono apa? Yang sering ditulis itu agensi teori. Agency teori. Wah, nanti ada grand teori, ada middle teori. Wah, segala macam lah ya. Kita tuh kan pemakai teori, Pak. Kalau menurut grounded theories. Nah, ini makanya kalau Glaser sama Strauss dia bilang, pendekatan kuantitatif itu membuat orang-orang silau akan para nama-nama besar di dalam ilmu pengetahuan. Mereka silau, saking silaunya mereka gagal, mereka gagap untuk bilang bahwa teori ini tidak mencukupi, tidak membantu saya untuk melaksanakan riset. Nah, itu. Makanya kalau nggak cukup gimana? Ya kita bikin teori sendiri. Wah, caranya gimana? Nih, tak kasih tahu caranya. Nah, itu. Grounded teori itu seperti itu. Memungkinkan peneliti untuk membuat teori sendiri tanpa kita harus mencari grand teori. Wah, grand teori. Wah, ya itu.
Jadi peneliti dalam credo teori itu selalu bilang bahwa ya saya akan membuat teori. Saya nggak pakai teori kamu, saya bikin sendiri teorinya. Ya itu. Bagaimana caranya? Dia menggunakan apa yang disebut dengan theoretical sampling. Theoretical sampling itu gimana? Theoretical sampling itu ya cara mengumpulkan sampel, quote unquote ya. Cara mengumpulkan sampel yang memungkinkan mereka untuk membuat teori. Biasanya dia dimulai dari yang namanya itu convenience sample dulu. Setelah convenience sample dia akan snowballing. Nah, setelah snowballing, ketika snowballing itu dia menggunakan apa yang disebut dengan constant comparison. Constant comparison itu gimana? Yang seperti ini tadi. Nah, ini constant comparison ini. Saya wawancara dengan Pak Rahadi tentang LGBT. Pak Rahadi bilang, LGBT itu penyakit, Mas. Penyakit kejiwaan dia. Mosok tuh, Pak? Iyo, nggak percaya awakmu. Aku sih sebagai researcher, wah Pak Rahadi ini kayaknya ngawur ini. Masa LGBT penyakit sih gimana sih ini? Bener nggak sih? Nah, terus Pak Rahadi, kira-kira siapa nih Pak Rahadi yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang ini Pak Rahadi? Kalau nggak percaya ketemu dokter ini nih, dia tuh ahli jiwa dari Kemenkes, coba tanya nih. Wah, itu seperti itu Pak. Yang namanya theoretical sampling itu seperti itu. Selanjutnya, saya akan mencari seorang itu, orang yang menurut Pak Rahadi ahli di dalam penyakit jiwa. Dia akan bilang, iya Mas, ini ada aturan dari Kemenkes loh yang bilang bahwa LGBT itu adalah penyakit kejiwaan, harus disembuhkan. Nah itu theoretical sampling itu seperti itu. Kemudian saya ngobrol lagi dengan orang lain. Ada orang yang bilang bahwa oh enggak, itu bukan jiwa. Loh, ini kata Kemenkes kok seperti ini. Coba itu kan Kemenkes ya. Coba lihatan WHO gimana WHO. Ternyata WHO tidak bilang bahwa LGBT itu penyakit ya. Nah, itu namanya constant comparison. Jadi kita selalu membanding-bandingkan, selalu kita adu. Pendapatan si A diadu dengan B, diadu dengan C, adu lagi dengan A, diadu terus. Sehingga nanti selama kita mengumpulkan data, itu akan emerge. Nah, emergence kan, emerge. Ide-ide baru, data baru, pengetahuan baru. Nah, makanya di dalam theoretical sampling, itu kita akan selalu melakukan sampel, selalu kita ngobrol, kita wawancara, kita nyari data, kita ngumpulin dokumen, yang membantu kita menjawab permasalahan apakah LGBT itu penyakit atau bukan. Makanya sampel yang kita dapat itu selalu emerge, selalu muncul ketika kita melakukan penelitian. Pertama saya ngobrol dengan Pak Rahadi, habis itu ngobrol dengan Pak Dokter A, ngobrol dengan Kiai B, ngobrol dengan pendeta C, ngobrol dengan ahlinya WHO sana. Dari tadinya saya hanya ingin ngobrol dengan Pak Rahadi saja, ternyata saya ujung-ujungnya ketemu dengan 5 orang nih, ngobrol dengan 5 orang. Theoretical sampling. Jadi emerge. Makanya kalau ditanya, orang kualitatif ditanya, Mas, ini jumlah sampelnya berapa yang mau diwawancarai? Nggak bisa jawab dia, Pak. Nggak bisa jawab. Karena apa? Ketika dia ngumpulin data itu jumlahnya nanti akan tergantung pada proses ketika ngumpulin data. Nah, terus tadi kan ngobrol saya dengan Pak Rahadi, ngobrol dengan si Kiai, ngobrol pendeta, ngobrol dengan si B, ngobrol si A, ngobrol. Terus ngobrolnya itu berhentinya kapan? Ngobrol itu berhentinya kapan? Ya berhentinya itu ya tidak akan berhenti saya sampai saya akan dapat apa yang namanya data saturation. Saya nggak akan berhenti wawancara sampai saya ketemu data saturation. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika saya ketemu dengan kenyataan bahwa yang saya dapat itu redundant. Artinya apa? Tidak ada hal yang signifikan yang saya dapat. Ngobrol dengan Pak Rahadi, ketemunya dibilang bahwa LGBT itu penyakit. Ngobrol dengan Kiai, penyakit. Ini pendeta, penyakit. Aktivis, oh bukan penyakit itu. Ngobrol dengan WHO, oh bukan penyakit itu. Ngobrol dengan ini, oh penyakit. Penyakit kejiwaan. Karena banyak yang bilang bahwa penyakit kejiwaan. Oh berarti kalau begitu kayaknya nih saya harus stop ngumpulin data nih. Mengapa? Karena ketika saya wawancara, orang lebih cenderung bilang bahwa oh memang LGBT itu penyakit kejiwaan. Itu sudah tercapai data saturation, Pak. Berarti harus stop deh. Mengapa kalau nggak stop bagaimana? Ya boleh-boleh aja nggak stop. Silakan aja gitu. Silakan aja. Tapi apa? Ya buang-buang waktu sama buang-buang duit. Nah, itu makanya data kita harus hati-hati data. Nah, data saturation yang menentukan siapa? Ya kita sendiri peneliti. Nggak ada orang lain, nggak ada arahan. Ini di Stalker senang banget dengan kata arahan ya. Nggak ada arahan yang bilang bahwa, oh kamu sudah data saturation, nggak ada, Pak. Kita sendiri yang menentukan. Oh kita sudah data saturation nih, ya sudah stop saja. Itu kita sendiri yang menentukan. Nah itulah. Nah ketika kita stop itu, kita dapat berapa orang nih yang kita wawancarai. Kita dapat dokumen berapa biji nih yang kita baca. Ya pada saat itulah kita baru tahu.
Oh, ternyata kita kemarin itu wawancara dengan 25 orang. Oh, ternyata kemarin itu kita sudah wawancara 30 kali. Oh, kemarin itu kita sudah ngaduk-aduk berapa nih? 20 surat edaran. Wah, itu yang namanya data satu. Baru pada saat itulah kita tahu bahwa kita itu sudah melakukan wawancara dengan 10 orang. Barulah saat itu kita tahu bahwa oh, sampel kita itu ternyata 10 orang. Jadi ketahuannya nanti setelah selesai, sebetulnya bukan selesai sih ya. Nanti ketika hampir selesai, ketika analisis data sudah selesai, baru kita tahu sampel kita itu berapa. Makanya kalau ditanya, Pak Budian ini kan P3M tuh, dia kan nanya proposal kan, proposalnya mau sampel berapa orang nih yang mau diwawancarai? Ya kalau yang Pak Radi bikin kualitatif bakal susah ngejawabnya. Karena nature dari kualitatif research itu seperti itu. Wah, susah Bu Dia, saya nggak tahu Bu Dia. Lu gimana sih kalau nggak tahu? Wah, ini berarti ini bodong nih proposalnya. Ya nggak begitu juga. Karena emang nature dari kualitas research itu seperti itu. Nah, repotnya ketika ditanya kayak lembaga donor atau P3M kalau tempat kita seperti itu, kita susah jawabnya. Karena emang nggak tahu kita gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti akan karena emang cara ngumpulin datanya seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita susahnya gini, teman-teman itu kadang bilang bahwa ini nih Pak, yang ini nih. Teman-teman bilang purposive sampling. Ya dia nggak ngerti purposive itu seperti apa. Ya tadi seperti saya cerita, BUMDes di mana? Di Madiun. Ngapa kok di Madiun Pak? Oh, dilalas ada teman di Madiun nih Pak. Wah, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena semuanya tergantung kepada research questionmu itu apa. Nah, kalau seperti itu caranya, berarti kamu nggak benar. Karena kamu berarti sampel dulu baru research question. Kebalik itu. Harusnya adalah research question dulu baru sampling. Bukan dibalik. Kalau Anda ketemunya, oh saya di Madiun, karena ada teman di Madiun, ya berarti Anda sudah memperkosa research question. Nah, memperkosa metode. Ya, nggak boleh salah seperti itu. Yang betul adalah kita tahu research question-nya apa, baru research question menentukan metode yang kita pilih. Samplingnya sampling itu adalah cara mengumpulkan sampel ya. Sampelnya yang kita pilih itu seperti apa. Nah, itu yang nggak bisa kita. Kadang-kadang teman-teman berlindung di balik itu yang salah itu seperti itu. Nah, oke. Nah, ini berapa biji nih yang harus kita kumpulkan? Ini kadang-kadang pertanyaannya agak susah nih, agak susah. Nah, yang bisa kita jawab ketika kita melakukan proposal adalah memberikan indikasi berapa orang yang akan kita wawancara. Indikasi. Ini sekedar indikasi saja. Ini tidak boleh ditanggap sebagai kayak Slovin ya. Slovin itu berapa kan? Kalau saya nggak percaya Slovin, nah saya misalkan saya pakai G-Power lah, ketemu angka 100 responden, nah, kan ya. Berarti saya ngumpulin data 100 orang kan minimal kan. Ya itu harus seperti itu kan, nggak boleh kurang dari 100. Lebih sih bagus, kurang dari itu nggak boleh. Nah, itu seperti itu kan. Nah, ini tidak bisa dibaca seperti itu. Tidak boleh dibaca. Ini adalah indikasi. Indikasi ada orang-orang yang bilang bahwa oh, untuk grounded teori kayak lu mesti 25 kali deh wawancara. Ini yang dibilang adalah 25 kali wawancara ya. Bukan wawancara dengan 25 orang. Itu beda maknanya, Pak. Karena ketika kita wawancara, itu kadang satu orang itu diwawancara bisa lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, 3 kali. Mengapa? Gini, saya wawancara dengan si A tentang LGBT. Terus dia bilang bahwa oh LGBT itu ini. Terus ketika saya dengerin ulang wawancara itu, saya dengerin ulang, saya mau transkrip gitu. Wah, ini kok ngomongnya kayak gini sih orang itu? Wah, ini ada yang nggak jelas nih. Saya balik lagi ke dia, saya tanya lagi, ini maksudnya apa ya? Wawancara kedua. Nah, seperti itu, Pak. Makanya satu orang itu bisa diwawancara lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa seperti itu. Makanya di sini dia bilang bolak-balik kan, wus gitu bolak-balik. Karena begitu. Nah, karena bisa diwawancara bisa berkali-kali. Satu orang itu bisa 2-3 kali. Ini yang kadang-kadang teman-teman gagal melihatnya ya, karena bagi mereka wawancara itu biasanya sekali wawancara sudah selesai. Enggak bisa seperti itu. Bisa 2-3 kali. Makanya di sini satuannya adalah berapa kali dia wawancara. Fenomenologi itu 12 orang. Fenomenologi ini berbeda dengan apa? Fenomenologi studi untuk melihat fenomena. Yang dipelajari itu adalah fenomena atau pengalaman orang per orang itu dipelajari. Ketika yang dipelajari pengalaman quote unquote masyarakat namanya adalah etnografi. Nah, ketika perorangan itu namanya adalah fenomenologi. Misalkan bagaimana pengalaman orang ketika dia akan meninggal.
Nah, itu fenomenologi. Bagaimana pengalaman menjadi dosen tapi sekaligus juga menjabat sebagai kaprodi. Wah, itu juga fenomenologi seperti itu. Karena dilihat adalah life experience. Pengalaman yang dicek itu pengalaman. Nah, ini seperti ini, ada orang yang bilang 12 orang. Oh, kamu wawancara 12 orang deh. Kalau case study berapa? Case study itu bisa 1 atau 2 saja case-nya. Case-nya 1 atau 2 saja. Tapi di dalam case itu ada yang namanya unit. Nah, unit. Misalkan Anda mempelajari apa nih ya? Asrama mahasiswa, terus case study-nya di PKN STAN. Nah, nanti Anda wawancara dengan berapa orang? Oh, 10 orang. Oh, 10 orang. Anda membaca berapa dokumen? Oh, 20 dokumen. Berarti 10 tambah 20, 30 unit yang Anda pakai. Nah, makanya ini unit ini adalah apapun yang Anda ambil untuk menjawab research question itu adalah ini, untuk menjawab, namanya adalah unit. Nah, ini di samping ini juga masih ada banyak lagi yang lain. Ini sekedar tak ambil, ini sekedar sekedar ya kita contoh aja lah supaya nggak terlalu banyak, kan tempatnya sempit nih. Yang lain masih ada, tapi ya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ada juga orang yang bilang, ini ada paper yang saya ambil di papernya siapa ya? Waduh, lupa saya. Jadi ada si orang yang, karena selalu ada dispute mengenai ini kan, jumlah sampelnya, sampel size-nya ya, bahasa kerennya gitu ya, kalau dalam terminologi kualitatif kan sampel size-nya berapa gitu. Ada orang yang dia mendownload 51 artikel dari jurnal-jurnal top. Wah, dia di-download itu yang meliputi seluruh bukan seluruh ya, sebagian besar metode utama di dalam kualitatif. Dia cek, ternyata rata-rata ya, dari 51 artikel ini, rata-rata mereka itu melakukan wawancara atas 87 orang. Rata-rata. Ini rata-rata. Karena kita rata-rata, kita harus mencari sebarannya gimana kan? Sebarannya seperti apa? Karena kalau rata-rata doang itu nggak bicara sebaran, itu berarti ibaratnya makan mie ayam tanpa sambal, jadi nggak cocok lah, kurang oke lah. Jadi kalau kita average ya kita pasti ada penyebarannya, ada tendensi sentral, ada penyebaran. Tendensi sentralnya berapa? 87. Penyebarannya bagaimana? Antara 1 sampai 700. Ada orang yang wawancara 1 saja jadi paper. Ada juga yang wawancara sampai 700 orang. Jadi 1 paper. Nah, ini variasinya banyak banget ini. Banyak banget. Makanya angka 87 ini jadi tidak terlalu banyak makna sebetulnya. Karena minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 700. Kan jauh banget ini antara min max kan jauh banget. Wah, ini kan kacau ini. Kacau. Makanya kan angka-angka yang ada di layar Anda ini tidak boleh dianggap sebagai arahan yang harus diikuti di dalam apa ya, di dalam penelitian kualitatif. Ya bisa saja, oke 25 ya oke gitu. Ya oke. Nah, ini ada yang bilang untuk mencapai data saturation ini berapa wawancara yang harus saya lakukan? Ada yang meneliti begini. Ada yang meneliti dia tuh mencoba mencari sebenarnya pada titik kapan saya bisa dapat data saturation. Ada yang bilang bahwa cukup 12 wawancara sudah ketemu data saturation. Syaratnya adalah responden, quote unquote, responden Anda itu spesifik, seragam, homogen, ya 12 wawancara sudah cukup nih, dia dapat saturation. Tapi kan ya ini susah ditemukan kan ya. Ini hanya pada kasus yang spesifik saja kayak gini. Susah ditemukan. Nah, itu mengenai jumlah sampel. Ada beberapa contoh ini, Ini adalah jurnal yang saya ambil dari, ini jurnal ini tentang autoetnografi, Pak. Autoetnografi ini ya salah satu cabang di dalam penelitian kualitatif ya. Jurnal ini dia membicarakan tentang yang dia teliti itu adalah anxiety dan depresi, anxiety dan depression di dalam kalangan dosen di UK, khususnya di Northumbria University. Nah, gitu. Sampelnya berapa orang? Quote unquote, sampelnya berapa orang? 1 orang. 1 orang saja. Siapa sampelnya itu? Elaine Campbell yang nulis ini. Yang nulis ini. Yang jadi sampel yang nulis ini. Jadi yang nulis si Elaine Campbell ini adalah dosen di law school di Northumbria ini, dan dia itu menderita depresi ketika dia ngajar di kampus dia. Menderita depresi. Dia sampai dirawat di rumah sakit jiwa gitu. Di treatment karena pekerjaan dia sebagai dosen. Di rumah sakit jiwa dirawat dia. Terus kemudian dia menulis pengalaman dia setelah treatmentnya berhasil, dia sudah normal gitu. Dia mulai memahami bahwa saya itu
di sini untuk bekerja, dan saya bekerja itu untuk memperoleh penghasilan supaya saya bisa hidup. Saya bekerja itu untuk hidup. Saya itu tidak hidup untuk bekerja. Nah, itu yang menjadi kata kunci yang dipegang oleh si Elaine ini. Akhirnya dia menerima itu. Sebelumnya dia orang ini workaholic, Pak, si Elaine. Workaholic. Dia mengalami depresi, dia dirawat secara kejiwaan, dia dirawat, kemudian setelah itu dia mulai menyadari bahwa porsi saya terlalu berlebihan ketika saya melaksanakan pekerjaan saya selama ini. Pengalaman dia itu ditulis dalam bentuk paper ini. Nah, sampelnya berapa orang? Satu, namanya siapa? Elaine Campbell namanya. Satu orang sebagai ya ini tadi ya Pak, yang namanya sampelnya berapa orang? Satu orang, etnografi, auto etnografi. Nah, disebut dengan auto karena dia auto ya, dia mewawancarai diri sendiri. Seperti biografi ada autobiografi kan, biografi kan dia nulis orang lain kan, kalau autobiografi kan dia nulis diri dia sendiri kan. Ini juga sama, auto etnografi dia melakukan studi etnografi atas dia sendiri. Sampelnya berapa orang? Satu saja. Siapa namanya? Elaine Campbell. Nah, ini jadi paper ini. Kalau yang saya kerjakan, ini ketika masih di Australia kemarin, saya mengerjakan penelitian ini pakai teknik yang saya pakai adalah grounded theory, karena ini sesuai dengan research question saya, itu sesuai dengan puzzle yang ingin saya jawab. Yang paling pas adalah grounded theory. Ini juga ketemunya juga setengah mati saya. Saya hampir menyerah sebelum ketemu teknik yang paling pas untuk apa yang ingin saya teliti itu. Saya mewawancarai beberapa orang, berapa orang ya saya wawancara ya? Lupa saya, kok lupa ya. Tapi yang saya ingat itu adalah saya melakukan wawancara 19 kali. 19 wawancara. Loh kok nggak sama dengan ini Pak? Ini grounded teori kan berapa nih? 25 kali. Berarti nggak sesuai dengan arahan tuh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu saya udah ketemu data saturation, ya maksud saya harus nekat memenuhi angka 25 kali. Yang ngapain itu? Buang-buang waktu. Saya 19 kali wawancara. Wawancara bolak-balik gitu, ada yang wawancara offline, ada yang online. Online maksudnya begini, waktu itu kan belum ada COVID ya. Saya sudah di Indonesia, saya sudah wawancara, kemudian saya balik ke Australia kan. Di sana saya mulai menganalisis data gitu ya. Jadi kan di sini saya juga analisis data, saya bikin summary dan seterusnya. Ketika saya mau membuat teori yang kira-kira menghubungkan antar tema yang saya kumpulin itu, saya dapat missing link. Waduh, ini kok nggak cocok nih, Pak. Ini apa nih maksudnya? Jadi ada dua kategori atau lebih yang nggak ada keterkaitan sama sekali. Saya bingung nih kok. Nah, akhirnya saya terus, waduh, saya mesti nanya ini. Ya, saya wawancara lagi. Wawancaranya pakai WA. Jadi saya telepon aja dia pakai WA. Wah, ternyata wawancaranya panjang, gitu kan panjang. Ada juga yang saya email, ada email. Terus dia menyampaikan tulisan membalas respon saya pakai email. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini beberapa kali saya wawancari 19 kali wawancara. Sampai saya ketemu tema yang menurut saya sudah dapat data saturation. Ketika saya pakai diagramming, wah nyambung semua nih, wah cocok nih, udah nyambung semuanya. Pas ini berarti sudah ketemu data saturation. Saya sudah ketemu central topic. Ya, kalau dalam garis teori namanya adalah core kategori. Ya, saya sudah ketemu core kategorinya itu apa. Nah itu. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk recap sedikit, sebetulnya kalau kualitatif research itu agak beda dengan kuantitatif, bukan agak beda, beda jauh. Kita tuh tidak tahu sebelum kita jalan ke lapangan, kita tuh nggak ngerti nanti kita tuh bakal ketemu berapa orang, bakal wawancara berapa orang, kita nggak tahu, bakal baca berapa dokumen, kita nggak tahu. Taunya adalah setelah ke lapangan kita ketemu ini, ketemu itu, ketemu anak, ketemu ini, ketemu Mbak Galuh, ketemu Tasya, baru kita nanti, ternyata saya itu harus wawancara 20 orang tuh ternyata. Baru kita tahu sampel kita itu 20 orang. Dan semuanya ini non probability. Dan semua sampelnya adalah sampel kecil. Dikit yang diwawancari. Saya kan cuma 25 orang. Kok 25 orang apa? 19 kali diwawancara. Itu yang diwawancara kan ada multiple kan. Jadi kan mungkin nggak sampai 20 yang saya wawancara itu sebetulnya orangnya. Tapi wawancaranya bisa 19 kali. Ada yang cuma 1 kali saja dia wawancara. Nah, itu yang kayak si Elaine Campbell itu cuma 1 saja yang dari sampel, dia cuma si Elaine itu doang. Makanya sampelnya pasti kecil dan pasti subjektif hasilnya, pasti subjektif. Karena data yang sama, data saya yang saya baca itu, ketika dibaca Pak Rahadi, dia akan dapat kesimpulan yang berbeda. Mungkin itu bisa saja terjadi. Namanya juga subjektif, Pak. Di Creswell itu di bukunya yang
apa sih judulnya, lupa saya, yang five tradition itu, five approaches itu, dia memberikan contoh satu topik yang sama, yaitu penembakan massal di kampus. Itu ternyata bisa didekati dengan 5 pendekatan yang berbeda. Dengan hasil yang berbeda-beda pula. Hasil yang berbeda-beda pula. Terus mana yang benar? Semuanya benar. Karena menurut kualitatif itu, setiap orang dia bisa mengkonstruksi kebenaran sesuai dengan pandangan dia sendiri. Tidak ada hukum yang berlaku secara universal. Tidak ada aturan yang harus dipenuhi secara umum. Tidak ada arahan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Semua orang bisa mengkonstruksi kebenaran menurut kepala dia sendiri. Ya, itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Radi, Bapak Ibu semuanya sekalian. Mohon maaf sudah ngoceh, nggak tahu kemana-mana gini. Mungkin kita bisa diskusi dalam waktu yang berapa nih? 25 menit ya kali ya. Bisa kita ngobrol-ngobrol aja kali. Mungkin demikian Pak Radi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agung. Waktunya sini 11.06 mungkin sampai dengan 11.30 aja mungkin kita batasin. Kalaupun nanti kelewat kita batasin 11.30 aja. Terima kasih, kayaknya semuanya terpesona Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Sampaikan oleh Pak Agung, terpesona. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan ya Pak Agung. Oke, dengan Boleh saya Pak Radi. bisnis kualitatif. Monggo Pak Sofwan. Silakan Pak Sofwan. Ya, terima kasih Pak Agung ya, sudah luar biasa menyampaikan kualitatif riset. Saya mungkin ingin tanya pendapat Pak Agung ya. Kalau tidak salah, kalau kuantitatif itu ada dikenal hipotetiko deduktif begitu ya. Dari teori, kemudian dibuat hipotesis ya, dianalisis. Kemudian kita empiris itu untuk menguji hipotesis kita. Kalau kualitatif itu betul nggak kebalikannya ya? Soalnya ternyata ada yang berpikir mix method itu katanya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa karena beda tadi apa namanya sebab nuzul yang kalau Pak Agung bilang tadi ya. Kalau Creswell kan bilang bisa ya. Jadi ada yang berpikir kan ya kualitatif itu kebalikan saja pendekatannya dari kalau kualitatif tadi hipotetik deduktif ya, kalau ini kan dari induktif ya, untuk membangun teori gitu ya, grounded teori itu. Nah, tapi karena dasar awalnya berbeda, ada yang berpendapat berbeda. Nah, ini pandangan Pak Agung seperti apa gitu ya, apakah boleh kita mix method atau apa memang seperti itu dia saling melengkapi atau memang tidak bisa disatukan tuh dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu. Itu satu. Satu lagi lupa ya, nanti deh sambil barangkali dulu. Terima kasih. Sambil ingat-ingat. Oke, Pak. Pak Radi gimana? Langsung dijawab atau gimana? Atau Langsung aja Pak. Langsung ya? Oke. Ya, matur nuwun Pak Sofwan. Ya, memang ya mungkin kalau memang secara sederhana memang iya ya, kebalikannya memang ya. Karena memang asbab nuzulnya beda Pak Sofwan. Kalau kuantitatif itu kan kita memang maunya mencari mencari hukum yang berlaku universal ya. Dan itu adanya di teori kan. Di teori. Makanya kita pengen tahu tuh apakah teori ini berlaku nggak sih di kasus kita ini? Ya, makanya dicek kan. Teori diuji dengan observasi. Itu kan dalam rangka kita memang mencari hukum yang berlaku universal tadi. Hukum yang berlaku di seluruh multiverse itu. Wah, sekarang kalau universe sudah nggak umum lagi, Pak. Kalau kata Tasya, multiverse dong. Universe itu apaan itu? Multiverse dong. Jadi, betul, Pak. Jadi memang kalau kuantitatif itu seperti itu. Kita pengen tahu apakah agensi teori ini berlaku nggak sih di dalam kasus saya? Berlaku nggak sih? Karena kan kita pengen tahu. Kan si yang punya teori kan bilang, oh menurut saya, ada antara agent dengan prinsipal itu ada konflik loh, ada konflik nih. Ya semuanya seperti itu. Nah, kan mereka mengklaimnya seperti itu, Pak. Nah, mereka mengklaim bahwa teori agency ini berlaku secara universal. Saya kan skeptis, Pak. Wah, apaan sih, bohong tuh kayaknya orang. Tak uji deh kalau gitu. Makanya teori itu tak uji. Pakai observasi. Nah, saya bikin observasi untuk ngecek apakah itu berlaku atau tidak. Ternyata oh benar, ternyata berarti canggih sih orang. Ternyata betul ada konflik antara agent dengan prinsipal. Berarti berlaku ini. Nah, kalau kualitatif itu beda, Pak. Kualitatif itu pendekatannya adalah induktif. Jadi kita tidak bilang bahwa ini kayaknya agensi teori deh. Tidak seperti itu. Kita bilang bahwa
ini kok ada fenomena kayak gini ya? Kok ada ya apa nih yang kerja? Ini kok kampus kok isinya berantem aja ini kan? Tuh UGM tuh, kok UGM? Tuh UTB tuh, coba lihat tuh. Berantem tuh antara rektor sama dosennya. Pakai demo-demo segala. Mahasiswa disuruh pulang semuanya. Oh, itu kenapa tuh urusannya tuh? Gimana itu? Kita berangkat dari itu, Pak. Makanya di dalam qualitative research itu kadang-kadang yang namanya research question itu nggak jelas, Pak. Research question itu apa saya itu? Nggak tahu kadang-kadang orang-orang itu, Pak. Nah, itu nggak tahu kadang-kadang. Yang dia itu cuman gini, what the hell is going on? Itu kata si Ian D itu begitu. Qualitative itu cuma bilang menjawab, what the hell is going on? Ada apa sih ini kok kampus ribut aja nih? Itu aja, Pak. Jadi dia tuh berangkatnya dari mengapa kok ribut ini kampus ini? Ada apa? Makanya dia terus diteliti. Apakah dia agency theory? Wah, ini nggak tahu juga. Makanya dia berangkatnya dari fenomena. Kalau quantitative research berangkatnya dari teori yang diuji dengan observasi. Kalau kualitatif berangkatnya dari fenomena. Fenomena apa? Fenomena ribut terus di IPB. Wah, IPB ini kampus apaan sih? Ya kok IPB? ITB ini kampus apaan sih? Katanya teknik, ternyata duitnya kebanyakan dari bisnis dan manajemen. Ini gimana sih? Ribut pula kan? Apakah duit itu yang bikin ribut? Jadi mohon maaf, ada truk sampah lewat nih. Mute, Pak Agung. Oh, Mas. Ya Pak, sengaja Pak, ada truk sampah lewat, borok-borok, baunya juga ikut masuk sini nanti. Nah, tak gini-giniin supaya dia cepat pergi. Nah itu Pak, makanya betul bisa, memang kebalik Pak. Tapi apakah bisa dicampuri? Loh bisa Pak, bisa. Jadi kan ada yang namanya positivism, yang kuantitatif positivism itu. Positivism itu percaya bahwa yang ada hukum positif yang berlaku. Nah, kalau hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang kan. Ada hukum positif yang berlaku secara universal di seluruh multiverse. Itu positivism seperti itu. Ada orang yang bilang interpretivism, itu bilang bahwa nggak ada mas hukum positif yang berlaku secara multiverse, itu nggak ada. Lalu setiap orang tuh punya keyakinan sendiri kok dipaksa mengikuti prinsip yang sama, nggak bisa. Nah itu di tengah-tengah itu ada yang namanya orang yang nyampur-nyampur. Jadi itu fleksibel aja. Wah, udahlah cuy, lu nggak usah ngapain, lu berantem aja ngapain. Udah kita bareng aja lah, kita ngopi-ngopi lah. Itu di tengah-tengah itu ada orang yang namanya ya fleksibel aja dia. Ya interpretisme oke, positivism juga oke. Jadinya mix method tadi itu. Ada yang kualitatif dulu jalan, baru kuantitatifnya. Ada yang kualitatif dulu jalan, baru kualitatifnya. Nah, contohnya gini, saya sebar kuesioner, jeder. Kuesioner itu isinya adalah bilang, ingin tahu apakah ketaatan pada agama itu berpengaruh positif terhadap ketaatan dia dalam membayar pajak, ya kan begitu ya. Ternyata hasilnya adalah orang yang hasil dari kuesioner itu bahwa oh iya ternyata ada hubungan korelasi yang positif antara ketaatan terhadap agama dengan ketaatan membayar pajak. Kan pertanyaan berikutnya adalah mengapa kok ada korelasi yang positif? Ini nggak bisa dijawab pakai kuesioner, Pak. Mengapa itu? Nggak bisa. Loh, cara jawab bagaimana? Yo ditanyain satu-satu. Ya, tak pilih orang yang salah satu yang di kuesioner, tak pilih, tak wawancarai. Loh, mengapa kok ibu patuh bayar pajak? Oh iya mas, satu patuh bayar pajak karena dengan bayar pajak saya sudah bersedekah. Nah kalau saya ke masjid kan sedekahnya cuma saprut gitu aja kan, satu masjid aja. Kalau saya ngasih ke pengemis kan ya cuma satu orang itu aja. Kalau saya bayar pajak sekali bayar 200 juta Pak saya sedekahnya Pak. Wah, apa enggak gila-gilaan itu Pak? Itu saya cari pahala di situ Pak. Nah, berarti oh ternyata orang yang mempunyai ketaatan terhadap agama tinggi, dia itu juga bakal taat bayar pajak juga. Mengapa? Oh, karena seperti itu pandangannya. Dia nganggapnya sebagai sedekah. Sedekah pahalanya gede. Berarti dia bayar pajak dong. Daripada saya ngasih pengemis, padahal mungkin yang dikasih itu lebih kaya dibandingkan dengan saya di kampung sana. Ya saya ngasih ke itu aja, bayar pajak aja, dipakai untuk kemana-mana kan, termasuk honornya para jadi moderator ini kan. Aku tadi tanya, sudah dihapuskan katanya. Waduh, sudah dihapuskan. Berita buruk itu. Pasti Mbak Galuh nih gara-garanya. Gitu Pak Sofan. Jadi bisa Pak Sofan dicampur-campur bisa. Tapi
kalau saya saran sih rugi Pak nyampur-nyampur. Kalau bahasa licik-lician ya rugi Pak Sofwan. Karena itu sama seperti mengerjakan 2 topik penelitian Pak. Kalau menurut saya rugi. Siap. Pak. Bisa Itu jadi tadi 2 yang ya, lupa Pak? itu ini Pak. Tadi nggak apa-apa ya. Kalau ada yang lain, jawab yang lain dulu deh. Yang lain mungkin saya beri kesempatan yang Enggak, lain saya dulu, Pak. sampaikan dulu Pak Radia. Silakan. Pak. Ya, sorry. Enggak dijawabnya yang lain nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kualitatif itu kan karena wawancara ya. Kadang kita terjebak menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu tuh Pak Agung ya. Sebetulnya di teorinya ada barangkali gitu ya. Tapi karena kita belum paham, kita tanya-tanyakan ke orang gitu. Nah, itu sudah kualitatif atau belum? Ternyata terus yang kedua ini ya, apakah kita menggali apa yang dia pahami sesuai pembelajaran dia terhadap textbook gitu ya, atau kita menggali yang dipraktikkan dari di kita gitu ya. Nah ini kan jadi sesuatu yang berbeda tuh. Nah yang tepat itu sebetulnya kemana? Karena saya ini misalnya praktek penganggaran berbasis kinerja gitu ya di Indonesia, itu kan masih bingung antara konsepnya dan antara pelaksanaannya gitu. Nah, kita kelemahannya itu kayaknya dua-duanya pemahaman konsepnya belum dapat, kemudian di praktiknya juga apa yang kita pahami juga belum bisa kita laksanakan. Nah, jadinya ini bisa kita address nggak sebagai penelitian kualitatif? Itu sih, tapi nanti monggo ditanya ini. Ada pertanyaan Pak Seno dulu. Terima kasih. Dikit dulu nih Pak Sofwan. Monggo Pak Seno. Ya, izin Pak Agung. Ini sebetulnya saya lihat ini gambar ini Pak. That's all folks. Ini kan berarti sebetulnya ada masalah di tengah. Itu bisa didekati Sailor Moon, didekati sama Donald Bebek, sama Batman, sama apa ini kelinci apa ini lupa saya, Bugs Bunny, terus Spongebob dan lain-lain. Berarti sebetulnya kalau kita menguasai satu masalah, ini gini Pak Agung ya. Terus kita tahu banyak pendekatan, berarti bisa berulang-ulang itu Pak ya, dan bisa berbeda Pak ya jawabannya itu. Mungkin waktu menggunakan Sailor Moon kita katakan A benar gitu, tapi kata Batman malah X yang benar itu mungkin Pak Agung ya? Mungkin banget Pak. Jadi dicontohkan oleh Creswell di buku dia yang itu yang saya bilang tadi. Jadi ada fenomena tentang penembakan massal di kampus di Amerika. Terus kalau fenomenologi, kalau kita pakai fenomenologi nih, dari kacamata fenomenologi, maka yang nanti keluar itu adalah bagaimana gambaran atas pengalaman orang ketika terjadi penembakan massal itu. Maka yang keluar adalah, waduh saya takut nih, saya sembunyi di bawah meja. Waduh nih perasaan saya bahwa saya masih di rumah, masih ada anak kecil, bagaimana anak saya kalau nanti orang itu masuk ke ruangan satu nembak, satu saya mati. Anak saya bagaimana, siapa yang ngurus? Ada juga yang pengalamannya, wah ini kurang ajar nih, harus saya selamatkan ini, orang ini harus tak pukuli supaya tidak membawa korban banyak. Nah itu kalau fenomenologi Pak, yang kuat ada pengalaman orang. Tapi ketika Anda menggunakan grounded teori, ketika melihat fenomena yang sama tentang penembakan massal, maka yang ketemu adalah, oke, ini orang ini nembak nih. Mengapa orang ini nembak? Oh ternyata ada masalah gun control yang tidak ada, nggak jelas di Amerika. Oh ternyata masalah ini nih, masalah kampus yang keamanannya nggak, masa orang bisa bebas bawa senjata. Terus kemudian di rumah, loh, kok bisa orang seusia itu bisa bawa senjata? Apalagi senjatanya otomatis lagi AR-15, wah itu kan ngeri itu. Nah itu Pak. Jadi nanti dicek tuh hubungannya apa antara satu variabel dengan variabel, mungkin variabel ya sampai istilahnya ya kan. Di dalam kualitatif juga ada tuh variabel namanya atribut kalau di dalam kualitatif namanya. Dicari tuh antara satu tema dengan tema lain hubungannya seperti apa. Itu kalau grounded teori Pak. Kalau etnografi beda lagi nanti hasilnya. Oh ternyata masyarakat di Texas itu melihat bahwa penembakan massal itu sesuatu yang oke saja. Karena di Texas itu gun control itu memang setiap orang yakin memang ya bisa bawa speed, bawa senjata. Ini merupakan hak saya. Second Amendment di dalam konstitusi US memungkinkan saya membawa senjata untuk membela diri saya. Mengapa begitu? Karena memang ada akarnya ya di Texas itu kan zaman dulu memang dia itu berhadapan dengan orang indigenous American kan, jadi mereka selalu berperang kan. Jadi mereka itu selalu membawa senjata. Itu dibawa sampai sekarang karena itu terkodifikasi di dalam
undang-undang dasarnya, konstitusi US itu, Second Amendment, amandemen kedua konstitusi US, memungkinkan orang untuk membawa senjata untuk mempertahankan diri. Jadi bawa senjata itu biasa. Pistol itu biasa. Jangan kan pistol, senjata semi otomatis AR-15 itu ditenteng orang tuh di Amerika sana. Nah, itu berarti nanti dia akan melihat, oh ternyata ketika di Texas itu seperti itu. Kalau di Kanada bagaimana? Di Australia bagaimana? Di UK bagaimana? Wah, di UK, wah, polisi aja nggak bawa senjata, di UK bawanya pentungan ya. Wah, masih mending kalau di kita bawanya pistol, itu pentungan. Di Australia bagaimana? Australia ya mirip-mirip dengan UK, polisinya bawanya juga pentungan, sama aja. Paling pel ya itu, Pak. Jadi mereka akan mempelajari masyarakatnya. Jadi itu betul, Pak. Ada satu masalah yang sama ketika dilihat oleh Batman, wah dipukuli sama Batman kan, dipukuli sama Batman. Tapi ketika yang ngelihat adalah Bugs Bunny, diajak makan wortel dia kan si orang itu. Ya betul, Pak. Satu fenomena yang sama itu hasilnya bisa beda-beda. Makanya bagi peneliti kualitatif itu yang namanya kebenaran itu tidak berlaku universal. Yang namanya kebenaran itu adalah sesuai dengan konstruksi masing-masing orang. Makanya ada perkataan namanya constructivism. Nah, constructivism. Gener teori juga ada dua macam tuh, tiga macam malahan. Gener teori yang punyanya Glaser dan Strauss, Glaser lah ya. Gener teori yang punyanya Strauss itu yang lebih terstruktur. Sama gener teori punyanya Katie. Kalau Katie itu dia interpretivisme itunya masuk banget. Jadi dia tuh betul-betul mengkonstruksi. Orang tuh berhak untuk mengkonstruksi kebenaran menurut dia sendiri. Itu konstruktivisme itu seperti itu. Ya, betul Pak yang dibilang Pak Seno tadi. Maka setiap orang itu satu fenomena yang sama persis itu bisa didekati dengan pendekatan yang berbeda-beda, hasilnya juga bakal berlainan. Nah, itu Pak. Mana yang benar? Ya semuanya benar. Semuanya benar. Itu Pak Seno, barangkali Pak Seno. Ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Sami. Nah, tapi gini mungkin perlu saya sampaikan ya Pak Seno, Pak Sofan ya. Ketika kita memutuskan untuk memilih satu pendekatan, itu kita harus bisa memberikan justifikasi. Mengapa kok itu yang saya pilih? Mengapa kok saya menggunakan graded teori? Kok bukan fenomenologi? Itu yang harus itu yang saya dulu kesulitan, Pak. Sempat saya, waduh, ini kayak bakal pulang tanpa gelar ini. Ketika kita memutuskan untuk memilih studi kasus di BUMDes di Madiun, kita juga harus bisa memberikan justifikasi. Mengapa kok Madiun? Kok nggak Magelang sama-sama mamanya? Nah, itu loh. Kalau penelitian pesanan boleh nggak, Pak? Pemda Madiun minta gitu, Pak. Ya boleh aja Pak, kalau dia Madiun minta, boleh aja. Kan banyak juga yang seperti itu kan. Silakan aja, nggak masalah. Cuman kita harus ketemu dia itu minta untuk diteliti boleh saja Pak, boleh saja. Cuman nanti kita harus bisa memberikan justifikasi mengapa kok itu worth it diteliti. Gitu loh Pak, berikan justifikasi worth it diteliti. Mengapa kok diteliti? Bukan asal sudah dibayari ya? Oh, nggak bisa begitu Pak. Waduh, kacau nanti urusannya nanti. Worth it Pak, dapat bayaran Pak. Oh iya, worth it. Kincring. Ngaten Pak Seno. Penyesuaian tema apa judul kali ya Pak ya? Yes pokoknya yo anu lah yang memper lah pokoknya. Ojo kok gara-gara wah ini mumpung saya punya teman di Madiun nih Pak. Wah ini gara-gara Madiun mau ngongkosin saya ya Pak. Wah janganlah itu. Yang ada lagi Bapak Ibu sebelum pertanyaannya Pak Sofan. 11 Ya, izin dulu Pak Radi boleh? Boleh. Nah, silakan Bu Sri. Ya, Pak Agung terima kasih nih sudah sangat ini ya komprehensif, tapi saya masih ganjil satu hal. Dari awal saya nggak pede banget kalau mau meneliti kualitatif. Pertanyaan alasannya adalah karena tadi yang disampaikan Pak Agung ini sangat subjektif. Betul ya Pak Agung ya? Saya ulang lagi takut saya salah. Iya subjektif Bu, nggak perlu pakai kata sangat Bu, subjektif. Subjektif saja ya. Kalau saja. bagi saya subjektif saja sudah membuat saya takut karena gini, saya pikir yang meneliti harus punya ilmu yang sangat kompeten gitu untuk membuat dia ikut berpendapat. Saya pikir seperti itu. Nah, ternyata ini tadi membuat kita harus mendekat kepada narsumnya gitu ya Pak. Pertanyaan ilmu itu adanya di narsum Bu.
Nah, bukan di iya. kita. Ya, sekarang pertanyaan saya, berarti boleh dong saya nggak cukup ilmu tentang hal LGBT, tapi saya meneliti LGBT. Ya boleh aja, Oke, boleh jadi aja. artinya Tapi kalau boleh aja, Bu. mohon izin, boleh ya? Cuman Jadi gini, nggak wajib ya? Iya, cuman gini, Ibu harus paling enggak mempunyai modal lah, itu modal lah. Jadi gini, makanya Ibu harus bikin literatur review dulu. Jadi literatur review kalau di dalam penelitian kualitatif itu dibikin 2 kali, Bu. Kalau kita kan di dalam kuantitatif kan kita studi literatur kan sekali aja ya, sekali aja selesai kan. Kalau kualitatif itu 2 kali studi literaturnya, Bu. Yang pertama, kita itu membuat studi literatur supaya kita itu aware akan isu yang akan kita hadapi itu apa. Jadi kita tuh ke lapangan nggak blow on amat gitu. Kalau di dalam bahasanya IND itu kita tuh ke lapangan dengan empty mind, tapi tidak empty head. Wah, itu. Pikiran kita terbuka, tapi bukan berarti otak kita kosong. Makanya kita harus belajar dulu. Kita bikin literatur review. Nah, Clifford Geertz ketika dia meneliti tentang kehidupan masyarakat Jawa, itu dia kan lokasinya di Kediri, yang dia samarkan dengan nama Mojokuto. Mojokuto itu lokasinya di Kediri. Sebelum dia ke TKP, dia nongkrong dulu di Jogja. Di Jogja dia belajar tentang kondisi masyarakat Jawa itu seperti apa. Tapi sebelum itu dia juga punya ilmunya juga. Artinya gini, dia kan sosiologi dia sudah ngerti. Tapi kalau misalkan Ibu menekuni dalam bidang basic ilmu Ibu adalah apa nih, misalkan nggak tahu ya, fisika gitu misalkan ya, ekstrim saja lah fisika, terus kemudian pengen meneliti tentang LGBT, ya itu akan agak susah, Bu, karena switchingnya akan agak jauh kan, agak jauh gitu. Jadi kalau si Clifford Geertz itu dia memang sudah sosiolog, gitu ya, sudah tahu lah ya dia. Tapi ketika dia mau meneliti, dia mampir dulu nih, transit dulu di Jogja untuk belajar tentang masyarakat Jawa. Dia belajar bahasa Jawa, dia pengen mengerti struktur masyarakat Jawa itu seperti apa. Terus setelah dia mempunyai modal yang kuat, dia baru cabut ke Kediri. Di sana dia tinggal di sana lama, mempelajari masyarakat di Kediri itu seperti apa. Sampai dia ketemu kesimpulan bahwa orang Jawa itu 3 bagian. Ada orang yang sukanya kejawen, ya, dia menyebutnya abangan. Ada orang yang sukanya religius banget, dia nyebutnya sebagai santri. Ada orang yang wah ini priayi nih, priayi, dia ada orang yang bosnya lah itu priayi. Sampai dia kesimpulan pada 3 hal itu. Istrinya yang namanya Hildred itu kan berbareng sama suaminya. Dia membuat buku tentang, dia meneliti masyarakat Jawa juga. Dia meneliti tentang struktur masyarakat Jawa. Wah ini bukunya Hildred nih sayangnya kalah terkenal sama bukunya si Clifford. Di situ tuh Hildred menyampaikan struktur masyarakat Jawa itu seperti apa. Mulai dari, wah keren Bu, jadi dia itu, di situ saya jadi tahu bahwa penyebutan susunan keluarga Jawa, mulai dari yang paling muda sampai yang buyut, canggah, dan seterusnya itu. Wah, ada di situ semua yang dia tulis, Bu. Saya sih orang Jawa nggak ngerti, dia tahu. Wah itu, ya seperti itu Bu Sri. Oke, artinya tetap butuh basic ilmu ya Pak. Jadi Oh kalau ya, tetap butuh basic. saya mau meneliti LGBT harus belajar minimal sosiologi kejiwaan gitu ya, nggak bisa kosong-kosongan aja. Betul, tentang kejiwaan, tentang psikologi segala macam kita harus punya basicnya dulu. Ngaten Bu, nggih. Terus Tadi mungkin yang terakhir mungkin 11.30. Pertanyaan Pak Sofan mungkin bisa dijawab singkat, Pak Agung. Apa ya pertanyaannya? Apa ya, lali? Lali. Tentang apa ya Pak tadi Pak? Ringkas saja Pak. Apa tadi ya Pak? Pak Sofan, mohon maaf. Ya itu Pak, apa namanya, menanyakan ke narasumber kadang terjebak menanyakan konsep yang ada di buku sebetulnya gitu ya. Kita iya bertanya, buku apa yang iya. Padahal juga kita perlu bertanya praktek, apa bertanya konsep belajar itu boleh nggak sih pas sambil tanya-tanya itu? Ya boleh-boleh aja Pak, masa nggak boleh sih? Boleh aja. Anu lah Pak ya, jadi apa ya Pak ya? Kalau di dalam kualitatif itu kan memang kebanyakan kan pakai wawancara ya, kebanyakan ya, walaupun tidak selalu wawancara. Ada juga banyak juga orang yang nggak wawancara. Tapi kan kebanyakan pakai wawancara. Nah, di dalam wawancara itu kan kita ngalir aja Pak sifatnya. Ngalir aja kan. Wawancara yang sifatnya kalau dalam kualitatif itu wawancaranya biasanya kalau nggak semi structured ya unstructured. Nah, itu. Kalau itu kan sifatnya ngalir aja itu, ngalir aja. Pertanyaannya apa nanti ngalir aja sesuai dengan ya ngalir aja lah. Nggak ada panduan
Kalau Ya, jadi semi, sambil belajar kita ya. ya betul, kita yang alirnya nggak Ya, masalah, nanya bisa aja. ke Nanya apa bisa aja. Malah mungkin barangkali kalau buku teksnya bilang bahwa oh kita harus begini begitu gitu kan. Mungkin di dalam prakteknya apaan cuma buku doang itu Pak, itu nyatanya nggak jalan itu. Saat itu masih ingat ketika masih di pajak Pak, di pajak itu saya kerja di KPP Tangerang. Kanwilnya waktu itu Pak Sigit Pramudito. Pak Sigit itu bilang begini, pokoknya di Kanwil Banten kalau ada aturan dari kantor pusat, apakah itu SE, apakah itu PEK, apakah itu apapun itu, jangan dilaksanakan dulu. Wah, dia bilang begitu, Pak. Jangan dilaksanakan. Kita cek dulu di Banten, apakah ini cocok dengan Banten apa enggak. Kalau sudah saya bilang ACC laksanakan di Banten, baru silakan dilaksanakan. Lu nanti kalau Pak Dirjen marah gimana, Pak? Urusan saya. Wah, ya, itu Pak Sigit seperti itu, Pak. Jadi ya mungkin seperti itu mungkin. Tapi yang susah itu kan Pak ya, menteoritisasikan itu ya, mengambil, mengikhtisarkan. Ya, iya kan Dan kalau bisa diibaratkan kan SE, CAP, PER di kantor pusat kan ibaratnya textbook kan Pak ya. Textbook kan kalau mungkin bahasa saya dengan Pak Rahadi, lo ini kan textbook public finance kan yang bikin Gruber orang Amerika, MIT. Apa iya ini pas dipakai di Indonesia gitu loh. Nah, orang Amerika mah ya kayak gitu mah di sana juga apa nih kan ada social security kan. Nah, di Indonesia nih apa ada social security kan. Ya gitu kan Pak. Boleh-boleh aja sih Pak, nggak masalah. Kalau bagi saya sih nggak masalah. Kesempatan kita untuk mancing orang tuh ngomong kan. Ya, mungkin gitu Pak Sofan. Jadi kalau saya juga prinsipnya ya kebenaran sih fleksibel ya Pak Agung. Iya Pak, ya kita fleksibel aja. Kan kadang-kadang kan gini Pak, kadang-kadang kita itu tidak bisa loh kalau wawancara itu langsung ke pokok masalah. Nggak bisa Pak. Kita harus mulai dari pelan-pelan dulu kan. Sambil membangun apa orang yang disebut dengan raport. Raport itu kan kita kedekatan. Ya mungkin sambil kita nanti nanya, oh ini kan harusnya kan begini Pak. Mungkin dia nanti, oh terpancing kan dia. Oh nggak bisa Pak, oh ini itu bukunya doang yang buat terpancing kan. Ya dengan terpancing itu kita bisa gali lagi. Oh iya ya Pak ya, kenapa begitu Pak? Oh ini harusnya begini. Oh kok bisa begitu ya Pak? Jadi bagaimana? Oh, harusnya kan begini. Wah gitu Pak. Bisa aja Pak. Jadi kita dalam wawancara itu sebaiknya disarankan tidak langsung ke pokok masalah. Ya kan ibaratnya kalau sama pacar kita kan nggak bisa kan Pak ya langsung tembak langsung kan nggak bisa kan, harus dilus-lus dulu kan, supaya nanti kalau kebutuhan kalau dengan pasangan kita kan kita tidak bisa langsung dus tembak kan, kita harus hati-hati dulu, lus-lus dulu sehingga kebutuhan kita pengen apa ya bisa dipenuhi kan, gitu ya Pak Sofan ya, Pak Sofan ya. Ya Pak, ya itu Pak yang saya maksud tadi, yang susahnya itu menteorisasikan kalau kayak Clifford itu dari wawancara-wawancara itu terus dia dapat simpulan, oh ternyata ada ya itu ada triknya Pak, yang ada triknya itu ya. Ya ada triknya Pak. Bagaimana membuat mengelola hasil wawancara yang berantakan itu menjadi satu teori yang rapi. Ada triknya Pak. Itu saya juga dulu waktu itu juga termasuk bingung saya Pak ketika di Australia dapat wawancara hasilnya banyak banget, saya juga bingung. Ini tak apain ini data sebut kayak gini, aduh gitu kan. Udah belum ditranskrip wawancaranya ada yang sampai 3 jam. Waduh gila ini. Coding-coding itu Pak ya. Iya, ini gimana? Setelah ketemu coding kan nggak selesai di coding aja Pak. 1 menit lagi ya Pak. Ya, oke Bos, siap Bos. DP3 mana DP3 ini? Ya Pak, itu ada triknya Pak, supaya kita bagaimana kita bisa membuat data wawancara yang beraneka ragam itu menjadi sesuatu yang rapi kayak si Clifford itu. Itu saya kemarin juga di Australia juga kayak gitu tuh. Apa pencarian saya itu agak sampai ketemu triknya itu baru tahu. Oh, ternyata begini Bos. Baru tahu saya. Mungkin lain kali bisa kita sampaikan. Ya, mungkin lain kali bisa difasilitasi Bu Diah bagaimana trik untuk membuat wawancara yang beraneka ragam tadi menjadi teori yang rapi gitu. Weekly talk mendatang Pak. Weekly talk pas pengumpulan nilai nanti. Mati Okuno. Mungkin kita cukupkan diskusi kita untuk Weekly Talk yang kali ini. Terima kasih Pak Agung atas paparan dan diskusinya. Saya mohon maaf tidak menyimpulkan 11.35. Saya kembalikan langsung ke Tasya ya Pak Agung. Kalau mau ada itu juga mungkin Tasya langsung aja gitu. Saya kembalikan ke Tasya.
Moderatornya Uri. Moderatornya Melayu, moderatornya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, menarik sekali. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, yaitu Pak Agung, atas paparan materi dan juga diskusi yang telah disampaikan, mulai dari perbedaan dengan metode kuantitatif, pentingnya research question, information richness, dan masih banyak lagi. Luar biasa Pak Agung, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kedepannya akan selalu ada kesempatan berbagi ilmu seperti ini lagi ya Pak. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada para hadi yang telah semangat memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih para hadi. Kami turut menyampaikan terima kasih kepada Budiah, Kepala Satuan, Kepala Unit, Kepala Prodi, Bapak Ibu dosen hadirin sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Weekly Talk hari ini sampai dengan selesai. Harapan kita semua tentunya dengan pemahaman dan inspirasi yang telah disampaikan pada hari ini dapat memperkaya pemahaman terkait dengan sampling kualitatif yang harapannya akan mendorong kualitas dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh PKN STAD. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara Weekly Talk pada pagi hari ini. Pagi-pagi ketemu Pak KAP lari pagi, mahasiswa langsung kabur takut ditanyain KTTA. Terima kasih banyak Pak KAP dan para hadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama berlangsungnya acara. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tasya, Pak Agung, Pak Rahadi, Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu weekly pekan depan. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Dik, nanti honornya diambil ya, Dik ya. Aku belum makan siang. Oh. Ada keripik lumba-lumba di K1 ya. Kalau Pak Agung berkenan mampir lantai 1, nanti tak kasih honor. Ya aku WFH, bagaimana ini? Ya, Titip aku, Rahman. ya titip Rahadi aja, tapi nggak jamin Tapi Rahman, sampai. wah kacau ya, bahaya ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Matur nuwun, saya tak kabur dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, monggo di end. Pak Bagi.